Kejaksaan Agung baru saja menetapkan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang. Maya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 26 Februari 2025 malam, usai dijemput paksa penyidik Kejagung karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Dengan ditetapkannya Maya sebagai tersangka, sudah ada 6 petinggi Pertamina yang terjerat kasus dugaan korupsi ini. Berikut profil Maya Kusmaya yang ditetapkan sebagai tersangka baru. Maya lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 31 Agustus 1980. Maya menempuh pendidikan di program studi S1 Teknik Kimia ITB, lalu kemudian melanjutkan S2 di jurusan Natural Gas Teknologi di Norwegia University of Science and Technology. Usai lulus, Maya bergabung dan menduduki beberapa jabatan strategis di PT Pertamina, PT Pertamina Gas, dan PT Pertamina Patra Niaga. Lalu pada 2015 hingga 2016, ia ditunjuk menjadi senior analis gas bisnis inisiatif di PT Pertamina. Maya kemudian ditugaskan menjadi Engineering Manager Pertamina Gas Directory pada 2016 hingga 2018 dan Portfolio and Business Development Manager Pertamina Gas Directory pada 2018 hingga 2020. Perjalanan karirnya berlanjut sebagai VP Kapasitas Komersial dan Aset PT Pertamina Gas pada 2020 hingga 2021 dan VP Operasi Perdagangan PT Pertamina Patra Niaga pada Maret hingga Juni 2023. Setelah itu, Maya diangkat menjadi Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga sejak Juni 2023 hingga sekarang. Penunjukan Maya sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga ini dilakukan bersamaan dengan penunjukan Rifa Siahaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Rifa sendiri telah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang. Kejagung mengungkap bahwa Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne terlibat dalam pengoplosan pertama. Pengoplosan ini terjadi di Terminal PT Orbit Terminal Merak. Terminal tersebut merupakan milik tersangka MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, dan tersangka GRJ yang merupakan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Atas persetujuan dari tersangka, Rifa, Maya, dan Edward melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Minyak yang dibeli ini kemudian dioplos oleh kedua tersangka, sehingga menjadi RON 92 alias Pertamax. Tersangka MK, saya singkatnya biar cepat ya, dan tersangka EJ atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga. Maya dan Edward juga melakukan pembayaran impor produk kilang menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung. Padahal metode pembayaran bisa dilakukan dengan term atau dalam jangka panjang yang harganya dibilang wajar. Dengan menggunakan metode penunjukan langsung, PT Pertamina Patra Niaga harus membayar impor produk kilang dengan harga yang lebih tinggi kepada mitra usaha.